الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Alimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adha alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Wa alilan bimin walin nasbi taqa wal ibtida wal fasli wa tabini au tab'idil au li badalin aidan rawaw mithlu ila wa an wa inda wa ala wal bawa fi wa zida fi nafin jala. Min adalah huruf jar yang memiliki beberapa makna. Di antaranya adalah min taklil atau sababiyah. Artinya adalah memberikan alasan atau merupakan sebab dari satu pekerjaan yang dilakukan sebelumnya. Contohnya adalah mimma khati'atihim ughriqu fa udkhilu nara. Mimma khati'atihim iku minnya adalah min takliliyah atau sababiyah. Min sababiyah. Yugdo hayaan wa yugdo mimma habatihi mimma yukallimu illa khina yabtasimu. Ia menutup mata karena malu. Wa yughdha min mahabatihi, dan menutup mata dilakukan karena rasa takutnya.
Iku namanya contoh daripada min takliliyah atau min sababiyah. Yang kedua berlaku sebagai zaidah, yaitu sebagai huruf tambahan. Maja'ani min ahadin, ora tekoni ing ingsun sapa min ahadin wong siji. Kemarin di bab depan, di depan sudah saya jelaskan di manafi itu. Ini fungsinya adalah taukid. Jadi kalau menerjemahkan maja'ani min ahadin, tidak seorang pun yang datang kepadaku. Malibagin min mafar, tak ada satu jalan pun bagi orang yang aniaya. Hal min khaliqin ghairullahi yarzuqukum. Hal min khaliqin, ora ana saking kang dadekaken ghairullah saliyane Gusti Allah iku yarzuqukum, paring rizki sapa khalik ing sira kabeh. Nah, huruf min tambahan atau zaidah ini syarat-syarat dan ciri-cirinya telah kita bahas kemarin ya, di dalam bab huruf jar zaidah. Nah, sekarang kita membicarakan fungsi min ziyadah ini apa. Ciri-cirinya kemarin diantaranya terletak dalam posisi fa'il atau posisi maf'ul atau posisi naibul fa'il dan seterusnya. Nah, kenapa terus sekarang fungsinya apa fungsinya? Fungsinya adalah mentaukidi dan membuat nafi secara total atau tansis ala umumin nafi, atau mendekati makna hasr. Misalnya begini, maja'ani ahadun, kalau kamu mengatakan maja'ani ahadun, maka artinya adalah tidak ada satu orang yang datang kepadaku. Tidak ada satu orang yang datang kepadaku, tapi dua atau tiga atau empat. Nah, ketika kamu mengatakan maja'ani min ahadin, maka artinya adalah tidak seorang pun yang datang kepadaku. Gak ono balas itu kok. Nah, itu namanya tansisu ala umumil nafi. Kemudian yang ketiga, ibtida'il ghoyah. Ibtida'il ghoyah makaniyah atau zamaniyah. Artinya min yang menunjukkan awal atau permulaan yang berkaitan dengan tempat atau masa. Ibtida'il ghoyah makaniyah atau zamaniyah. Jadi menunjukkan awal permulaan berkaitan tempat atau masa. Nah, akeh-akeh huruf min iki diiringi huruf ilah. Loh, min huruf jar apa? Kok diiringi huruf jar? Artinya diiringi itu tidak pas ning sandinge gak. Apa fungsinya diiringi oleh huruf jar ilah? Sebagai pembandingnya. Sirtu min Makkata ilal Madinah. Saya berjalan mulai Mekah sampai ke Madinah. Sumtu min yaumil khamis ila yaumis sabat.
saya puasa mulai di hari Kamis sampai hari Sabtu. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada waktu malam minal masjidil haram, dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa. Ini berarti minnya li'ibtida'il ghayah makaniyah. Nek zamaniyah mau khamis ila yaumis sabt iku ibtida'il ghayah zamaniyah. Dah, kadang-kadang huruf jermin ini juga dipakai untuk makna permulaan. Permulaan maknanya ibtida, yang berkaitan dengan perbuatan atau yang berkaitan dengan kepribadian seseorang. Contohnya ajib tuh min aqdamika ala hadzal amal. Aku gumun. Min aqdamika saking kekendelan ira, keberanian ira. Ala hadal amali ing ngatasé iki penggawean. Saya heran kamu kok berani melakukan ini. Oh no. Ku jenenge apa? Makna ibtida yang berkaitan dengan perbuatan. Ra'aitu min Khalidin ma ahabba. Saya melihat dari kepribadian Khalid sesuatu yang aku sukai. Ngono. Yang keempat adalah makna fasal, pembeda. Menunjukkan pembeda. Contohnya wallahu ya'lamul mufsidu minal muslih. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari mengadakan perbaikan. Yang kelima, bayan berlaku sebagai bayaniyah untuk menjelaskan jenis sesuatu. Yuhallawna fiha min asawira min dahab. Ben wong-wong dek surga akan diberi perhiasan dengan gelang min dahabin dari emas. Min dahabin min asawira saking pira-pira apa gelang min dahabin nyatane. Nah, iku bayaniyah. Fajatani burrijsa minal ausan. Ngedono sira arisa ing kotoran ing najis minal ausani nyatane pira-pira berhala. Yes. Terus saiki apa yang bisa dijadikan tanda untuk mengidentifikasi bahwa min itu menunjukkan makna bayaniyah atau tidak? Nah, kanggo mengidentifikasinya dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan melihat lafadz sebelumnya. Apabila lafadz yang sebelumnya itu merupakan isim nakiroh, seperti pada contoh pertama, maka huruf min dapat diganti oleh isim dhamir dan kemudian dijadikan mubtada. Selanjutnya, lafadz yang dijarkan atau majrurnya sah dijadikan sebagai khobarnya mubtada tersebut. Dengan demikian maka contoh di atas dapat kita ungkapkan dengan asawiro hiya zahabun. Asawiro itu jamak kan? Asawiro itu jamak, maka di minnya dapat diganti dengan dhamir yang kemudian dijadikan mubtada. Dan majrurnya min tadi dahabin
itu dijadikan khabarnya mubtada. Berarti takdirnya bi as-sawira hiya zahabun. Kalau tadi kan aslinya lafadznya kan as-sawira min dahabin. Lek kena ditakdirno as-sawira hiya dahabun, iku berarti minnya apa? Min bayaniyah. Sebaliknya apabila lafadz sebelumnya berupa isim ma'rifat, sebagaimana contoh kedua ini tadi, fajtanibur rijsa minal ausani, maka huruf min tersebut posisinya dapat diganti dengan isim mausul. Sehingga dalam contoh itu bisa ditakdirkan wajtanibur rijsa alladzi huwal ausan. Wajtanibur rijsa alladzi huwal ausan. Nah, jadi lek mau apa? Kalau nakirah langsung, kalau mau apa? Ma'rifat. Nah, kemudian perlu kiranya diingat pula bahwasanya min bayaniyah bersama lafadz yang dijerkan atau majrurnya menempati mahal nasab sebagai hal. Jika lafadz sebelumnya berupa isim ma'rifat, ini kembali ke jumlah yang memiliki apa? Mahal atau ta'aluknya huruf jar itu loh. Itu kan ada huruf jar min, berarti kan butuh ta'aluk. Butuh ta'aluk menempati mahal nasab sebagai hal. Jika lafadz sebelumnya berupa isim ma'rifat. Sebaliknya jika lafadz sebelumnya berupa isim nakirah, maka min bayaniyah bersama lafadz yang dijerkan mengikuti i'rabnya lafadz sebelumnya sebagai naat. Persis kan? Ya pancene aturane huruf jar ya berarti kalau mengira-ngirakan apa jenenge muta'allaqnya ya itu berarti sibhul jumlah. Sibhul jumlah itu ya juga punya mahal jika memenuhi persyaratan. Artinya kalau terletak setelah nakirah kholis maka jadi hal. Kalau setelah ma'rifat ghairu apa? Ma'rifat ghairu kholis ya tandri. Ma'rifat kholis setelah nakirah kholis berarti dadi apa? Dadi sifat. Kalau setelah ma'rifat kholis dadi hal. Nah, setelah isim nakirah ghairu khalis atau ma'rifat ghairu khalis boleh jadi hal, boleh jadi sifat. Nah, ciri yang kedua ini ada lagi cirinya min bayaniyah itu biasane itu terletak setelah ma atau mahma. Mahma ta'tina bihi min ayah, bagaimanakah kamu mendatangkan kepada kami yaitu keterangan. Ma yaftakhillahu linnasi mir rahmatin fala mumsikalah. Apa wae yang Allah mengarahkan kepada manusia, yang Allah buka untuk manusia berupa rahmat, maka tak seorang pun yang dapat menahannya. Min rahmatin nyatane apa? Nyatane ma min rahmatin rahmat. Iku lek ciri-ciri ku lek semakin didetailkan semakin bingung. Makane ya wis dibiasakno nae kok didelok cirine apa. Iki sing banyak terjadi itu setelah mahma dan ma itu adalah minnya bayaniyah. Atau tadi dapat diganti dengan isim dhamir. Yang keenam at-tab'idiyah, yaitu untuk menunjukkan sebagian.
Min tabaidiyah yaitu min yang semana dengan lafadz ba'du. Ciri-cirinya adalah huruf min tersebut sah diganti dengan ba'du. Sah diganti dengan ba'du. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ora pisan-pisan bakal merkoleh sira kabeh albirra ing kebagusan. Hatta tunfiku sehingga padha nafaqahaken sira kabeh mimma ing sebagian. Sebagiane perkara bondo tuhibbuna kang demen sira kabeh. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Wa minan nasilan iku setengah saking menungso. Ai min ba'di apa? Ai min ba'din nasi. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lan saking sebagiane perkara rozakna kang paring rizki ingsun hum ing nas yunfiquna padha nafaqahaken sapa nas. Gampang lah min ba'diyah. Yang ketujuh min badal. Artinya min yang menunjukkan makna badal. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah. Apakah kamu rela ridho kehidupan dunia diganti sebagai ganti kehidupan akhirat? Apa awakmu ridho? Minal akhirah ku duduk tinimbang, tapi halih dadi gantine apa? Halih dadi gantine akhirat. Apa minuk halih? Iya, karena terletak setelah ma'rifat ghairu khalis, boleh hal boleh sifat. La ja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun. La ja'alna yaktine dadiaken ingsun minkum saking sira malaikatan ing malaikat fil ardi ing dalem bumi yakhlufun. Minkum halih dadi ganti ira kabeh malaikatan ing malaikat fil ardi yakhlufuna halih padha temurun. Yang kedelapan makna ibtida wa intihail ghayah. Semakna dengan apa kemarin? Ila. Ra'aitu min dzalikal maudhi'i. Ra'aitu ningali ingsun min dzalikal maudhi'i maring mengkono-mengkono panggonan. Yang kesembilan makna mujawazah. Contone qad kunna fi ghaflatin min hadza. Qad kunna teman-teman ana kita fi iku fi ghaflatin tetep ing dalem lalai. Min hadza adoh saking iki-iki. Adoh saking iki-iki. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Utawi kerusakan kang agung lil qasiyati qulubuhum min dzikrillahi adoh saking zikir Allah. Adoh saking zikir Allah. Huruf min ini semakna dengan an. Karena ghafala ya apa? Ghafala qasiya iku mutaaddinya memakai min. Apa? Bukan memakai min tapi memakai lek ndelok mutaaddi ngene iki ning ndi, Pak? Ning kamus. Kayak kemarin raghiba fi ambek raghiba an itu lihatnya patokannya bukan tasrif tapi kamus. Bukan nahwu tapi kamus.
Yang ke-10 ad-darfiyah, semakna dengan indah. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'ah. Ora pisan-pisan bakal apa? Bisa nyugihaken anhum saking nasa apa amwaluhum wala auladuhum minallahi ing dalem ngersane Allah syai'an ing suwiji-wiji. Lah huruf jermin ini menurut Abu Ubaidah adalah semakna dengan indah. Dalam contoh ini tadi berbeda dengan Syekh Mustafa Al-Ghalayan. Beliau menjelaskan bahwa min pada contoh ini, pada ayat ini adalah bermakna badal. Halih dadi gantine ngono. Nah, menurut pendapat ini contoh di atas dapat ditakdirkan ai badalallahi badala taatihi au rahmatihi. Sehingga maknanya ayatku apa? Harta benda dan anak-anak mereka tidak berguna sama sekali sebagai ganti taat kepada Allah atau sebagai ganti rahmatnya Allah. Yang ke-11 maknanya adalah isti'la, menunjukkan arti di atas, semakna dengan Allah. Wa nasarnahu minal qaumil ladzina kadzabu bi ayatina. Wa nasarnahu minal qaumi ing atase kaum. Wansurna alal. Nah iki ya kamus lagi untuk menentukan apa? Makna itu loh. Kalau di sini dohirnya minal qaumi, padahal di kamus itu wansurna alal qaumil kafirin, berarti bukan salah nulisnya iki Quran kok. Tapi minnya bimakna isti'la. Mangko sampean mengklaim iki salah cetak iki, Pak. Mestine lek cara kamus lak nganggo alai. Mestine wa nasarnahu alal qaumil ladzina. Ora ngono, iki minnya berarti maknanya semakna dengan Allah, yaitu isti'la. Iki kembali ke kamus lagi. 12 al-isti'anah, semakna dengan huruf ba. Yanzurul habib ila habibihi min ainin mali'atin bil khub. Yanzuruna min tarfin khafiyyin. Mereka melihat min tarfin kelawan penlihatan khafiyyin kang samar. Min ainin saking pelihatan mali'atin kang den penuhi bil khubi dengan rasa cinta. Nah, ini menurut penulis Mu'jam ya. Mu'jam Syekh Yunus didukung oleh pendapat yang lain bahwa min di atas adalah semakna dengan huruf ba isti'anah. Ba yang menunjukkan pertolongan. Berbeda dengan pendapat Ibnu Hisam, beliau berpendapat min di atas menunjukkan makna ibtida. Jadi dalam kitab tafsir itu satu ayat itu huruf itu biasa terjadi perbedaan pendapat, sehingga ilmu yang yang dihasilkan atau hukum yang dihasilkan dari istimbat mereka itu berbeda-beda. Iki contohnya Imam Ibnu Hisam mengatakan itu adalah ibtida. Menurut pendapat yang lain itu adalah isti'anah. Yang terakhir adalah menunjukkan makna dzarfiyah, semakna tak rasa niku. Semakna dengan huruf fi. Aruni madza khalaqu minal ardi. Perlihatkanlah padaku apa yang mereka jadikan dalam bumi.
apa yang mereka jadikan dalam bumi. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ing dalem nalikane den undang lis-sholati apa min yaumil jumati, apa berarti kembali ke patokan awal, huruf jar yang posisinya menempati fa'il. Wasyibihi wal kafuli tasbihi alil wazid bi ghairi ma tamwihi. Tubdalul ha'u minata ikama takuluha lillahi takuluha Allahi la'u'atiyan nama. Wes tadi min niku maknane paling banyak sampai 13. Netenine ya gak usah mbok apalno. Dititeni maca bolak-balik maca. Iku titen kok. Rabbi famfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.